Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi mayyaza alaina hadhihi an-ni'am. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin afdalil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyam. Allahumma ya Rabbana kama jama'tana fi hadzal majma'il mubarak وفي هذه الساعة سعيدة اجمعنا مع حبيبك سيدنا محمد في الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, baik itu dari ibadah puasa, baca Al-Quran, dan juga ibadah-ibadah yang lain, bisa sholat tarawih berjamaah, kemudian bisa qiyamul lail. Dan tentunya semua itu harus kita siapkan dengan hati yang ikhlas. Kita kerjakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena mengikuti gaya atau ikut-ikutan, tapi harus kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya apapun ibadah yang dilakukan adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ada ikrar dalam hati, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku, aku hadapkan hatiku ini adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah yang dilakukan maka dijaga agar ibadah itu adalah untuk Allah. Dijaga agar ibadah itu adalah kita lakukan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu adalah tujuan kita di dalam melakukan ibadah, maka tanda seseorang itu melakukan ibadah dengan ikhlas, maka akan ada istiqomah, akan ada mudawamah, akan dilakukan secara terus menerus, tidak terpengaruh oleh omongan orang, tidak terpengaruh oleh lingkungan atau budaya atau kebiasaan orang, tapi yang dia lakukan adalah dia ingin mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin Allah itu maha ada, yakin Allah itu akan tidak lupa dengan apa yang dilakukan hamba-hambanya. Maka senantiasa jika dilakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah itu akan dijaga oleh seorang hamba. Ibadah itu akan senantiasa dilakukan dengan segala kendala apapun, dengan segala rintangan apapun akan selalu dilakukan. Kenapa? Karena itu adalah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita tahu bahwasanya di dalam bulan Ramadan itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Lailatul Qadar. Dan Allah juga menyebutkan bahwasanya, dan khusus menyebutkan dalam surat Al-Qadar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ada malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa ada malam Lailatul Qadar? Karena suatu ketika Rasulullah bercerita kepada para sahabatnya bahwasanya ada dari kaum Bani Israel itu seorang hamba yang dia telah berumur puluhan tahun, ratusan tahun, dan yang dia lakukan adalah jihad. Yang dia lakukan adalah ibadah selama umur yang sebanyak itu,
Sehingga para sahabat ada rasa ingin bagaimana aku bisa melampaui ibadahnya seperti dia. Maka kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu waktu, satu malam, yang malam itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Lebih mulia daripada 1000 bulan. Jadi satu malam yang dilakukan seorang hamba umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Lailatul Qadar, yaitu malam di bulan Ramadan, dengan dia ibadah, berbanyak ibadah, maka itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Itu jika sekali dia temui. Bagaimana jika 10 tahun dia temui? Jika ditemui selama 13 tahun, 10 sampai 13 tahun, itu bisa melampaui fadilahnya lebih utama daripada 1000 tahun dia hidup di dunia. Jika itu 10 tahun sampai 13 tahun. Bagaimana kalau 20 tahun dia mendapati, dari 20 kali dia mendapati Lailatul Qadar, maka dia bisa lebih banyak atau lebih besar pahalanya dia daripada orang yang ibadah selama 2000 tahun. Ini adalah keutamaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umat yang mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umat yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk ibadah karena kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, ibadah di satu malam bisa melampaui 1000 bulan ibadah yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan kapan Lailatul Qadar itu, di malam berapa di dalam bulan Ramadan. Itu adalah untuk menjadikan umat Nabi Muhammad ini adalah selalu mengharap ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau ada seorang itu selalu mengharap untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka dalam hatinya akan ada fastabiqul khairat. Akan ada di hatinya adalah ingin mendapatkan, berlomba-lomba untuk mendapatkan malam itu. Jadi orang yang mendapatkan kenikmatan menemui Lailatul Qadar jika di dalam hati seorang hamba ketika ibadah pada malam itu, jika dia tidak menyepelekan malam Lailatul Qadar. Memang banyak riwayat mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah di asril awakhir, di 10 hari akhir bulan Ramadan, malam bulan Ramadan. Kemudian ada lagi riwayat dari Nabi bahwasanya dikhususkan lagi adalah di malam-malam yang witir, yang ganjil. Apakah harus di malam itu? Tidak harus. Kenapa? Karena memang malam Lailatul Qadar yang penting ada di malam bulan Ramadan. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ara'aita in adraktu Lailatul Qadar ma aqulu fiha?" Atau kama qala, "Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bisa menemui Lailatul Qadar?" Jadi memang di situ pakai lafaz aku menemui Lailatul Qadar. Berarti ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan apa? Bisa merasakan datangnya Lailatul Qadar. Karena memang Lailatul Qadar itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr. Di malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan banyak beribu-ribu malaikat, bahkan sampai dikatakan malaikat itu adalah lebih daripada jumlah ada tanaman-tanaman yang ada di bumi. Jadi malaikat itu turunnya itu banyak sekali ketika malam itu. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para kekasih Allah, hamba-hamba yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dekat dengan Allah itu bisa merasakan dengan banyaknya rahmat yang turun pada malam hari itu. Jadi memang ada hamba-hamba Allah yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa merasakan kenikmatan, bisa merasakan datangnya para malaikat turun pada malam hari itu. Sehingga Sayyidah Aisyah bertanya, mungkin saja beliau adalah pernah merasakan itu, sehingga bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, maka katakanlah, Allahumma innaka afuun karim,
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi doa ini adalah dibaca, banyak bacalah ketika kita beribadah di bulan Ramadan. Kenapa? Berharap agar yang kita inginkan yaitu malam Lailatul Qadar kita bisa mendapatkannya. Malam Lailatul Qadar. Jangan sepelekan malam Lailatul Qadar, karena itu adalah malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam diturunkannya Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi, ke langit dunia, dan itu adalah malam yang Allah menurunkan banyak rahmat bagi umat Nabi Muhammad SAW, bagi alam semesta, sehingga ketika malam itu ada, maka ada keberkahan, ada rahmat, ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Ini kemuliaan bagi kita. Ini adalah kemudahan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai hamba yang merindukan ampunan dari Allah, wahai hamba yang merindukan cinta dari Allah, wahai hamba yang merindukan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai engkau melalaikan malam ini, jangan sampai engkau ditipu oleh setan dengan malam ini. Kenapa? Karena banyak hamba Allah Subhanahu wa taala ketika di malam-malam yang lain itu giat ibadah, akan tetapi ternyata ketika malam Lailatul Qadar digoda oleh setan, digoda oleh hawa nafsunya, sehingga dia lalai, lupa akan pentingnya malam Lailatul Qadar, sehingga dia malas untuk tarawih, sehingga dia malas untuk membaca Al-Quran, sehingga dia malas untuk sholat pada malam hari itu. Oleh karena itu, jangan sampai ada hinggap di hati kita untuk kita malas-malasan beribadah ketika malam bulan Ramadan. Karena di malam bulan Ramadan, jika setiap malam dihidupkan dengan ibadah, insya Allah akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan kepada kita dengan kita diberikan nasihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diperintahkan untuk sabar, isbiru, maka diperintahkan untuk wasabiru, diperintahkan untuk bisa lebih sabar lagi. Apa bedanya isbiru dan wasabiru? Kalau isbiru itu adalah bagaimana engkau bersabar dari dalam dirimu, bagaimana engkau bersabar dari dirimu sendiri. Kemudian wasabiru, bagaimana engkau harus bersabar melebihi sabarnya musuh-musuhmu. Musuhmu itu juga sabar. Setan itu sabar. Sabar kenapa? Sabar, dia itu sudah tahu bahwasanya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu ke neraka. Sudah dicap menjadi ahli neraka. Tapi dia bersabar apa? Bersusah payah untuk bisa menjerumuskan anak atau keturunan Nabi Adam agar bisa ikut masuk neraka. Dia bersusah payah. Sebagaimana engkau susah payah untuk bersabar, maka musuhmu juga bersusah payah untuk bersabar. Maka engkau harus lebih bersabar lagi daripada musuh-musuhmu. Jadi baik itu musuh yang berbentuk manusia atau musuh yang berbentuk bukan manusia, yang selalu menggoda hamba Allah Subhanahu wa taala agar maksiat kepada Allah, agar menjauhi segala kebaikan, maka engkau sebagai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengaku hamba Allah, mengaku umat Nabi Muhammad, harus lebih lagi untuk bersabar dengan ibadah, dengan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, menjaga diri, harus lebih bersabar. Dan kemudian setelah bersabar, jangan lupakan bahwasanya kita harus mengembalikan bahwasanya apapun yang kita lakukan itu semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dilakukan untuk Allah, dan yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan ini adalah sebab anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih engkau menjadi hamba yang membaca Al-Quran. Allah memilih engkau menjadi hamba yang bisa qiyamul lail. Allah memilih engkau adalah hamba yang bisa berkumpul dengan orang-orang yang baik. Maka itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa engkau berkumpul dengan orang baik, tidak bisa engkau melakukan sholat, tidak bisa engkau bangun malam, kecuali di situ ada bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah.
Sadari itu. Tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Pertolongan Allah adalah yang kita harapkan, sehingga kita dijaga oleh Allah dari segala godaan, dari segala yang menjerumuskan. Dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita menjadi orang-orang yang dekat dengan orang yang baik. Alhamdulillah. Kita dikenakan dengan orang yang baik. Alhamdulillah. Kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa belajar kepada guru-guru yang baik. Alhamdulillah. Ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa diganti dengan apapun. Tidak bisa dibeli dengan apapun. Nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ketika hamba itu dimudahkan untuk bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan untuk bisa mendekat, merasakan dan membasahi lisannya untuk berzikir menyebut asma Allah, berzikir untuk menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hati kita maka selalu panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam bulan Ramadan, jangan lewatkan malam yang sudah mendekati puncaknya di bulan Ramadan, karena sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Maka harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, manfaatkan dengan semaksimal mungkin bagaimana kesempatan yang diberikan oleh Allah ini kepada kita semuanya. Jangan sampai tadi kita ditipu oleh setan sehingga kita melupakan malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Kemudian jangan jadikan kita sebagai hamba yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari rahmat, yaitu zalim kepada orang lain, zalim kepada keluarga, zalim kepada saudara, zalim kepada teman, zalim kepada tetangga. Jangan jadikan kita adalah hamba-hamba yang beribadah akan tetapi tidak mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, tidak mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Maka mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala hal, dari segala perbuatan yang bisa menghapus pahala kita di bulan Ramadan, dan juga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyebab-penyebab yang bisa menjadi penghalang kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala di malam Lailatul Qadar dan ampunan-ampunan Allah yang diturunkan di malam Lailatul Qadar dan malam-malam Ramadan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dzalik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna. Ya Allah, rahmatilah kami, jangan engkau adab kami ya Allah. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna. Ya Allah, berikan pertolongan kepada kami ya Allah, jangan engkau hinakan kami ya Allah. Jangan engkau hinakan kami ya Allah. Berikan pertolongan kepada kami ya Allah untuk bisa melaksanakan taat kepadamu ya Allah. Mudahkan kami untuk bisa beribadah ya Allah. Berikan kecintaan di hati kami kepada sesuatu yang baik. Jadikan hati kami adalah rindu melakukan ibadah ya Allah, melakukan perbuatan yang baik ya Allah. Jadikan hati kami rindu untuk bisa menolong sesama kami. Jadikan hati kami rindu untuk bisa bertemu dengan sesama kami. Jadikan kami rindu untuk bisa berbakti kepada orang tua kami. Jadikan kami rindu ya Allah bisa berkhidmah kepada orang lain ya Allah. Ya Allah, bencikan kami dengan segala kemaksiatan. Bencikan kami dengan segala kemaksiatan ya Allah. Bencikan ya Allah dengan kemaksiatan apapun ya Allah, baik itu kecil maupun besar ya Allah. Kami takut ya Allah. Kami takut dengan kemaksiatan ya Allah. Karena satu maksiat yang kami lakukan ya Allah akan bisa mengundang murka-Mu ya Allah. Dan jika Engkau murka ya Allah, maka celakalah kami ya Allah. Jika Engkau murka ya Allah, maka celakalah kami ya Allah. Maka ya Allah, di malam yang mulia ini ya Allah, di malam bulan Ramadan yang mulia ini ya Allah, maka jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah. Dan ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Kami tahu ya Allah, kami yakin ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun ya Allah, maka ampunilah kami. Kami yakin ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih ya Allah, maka kasih sayangilah kami, kasihanilah kami. Kami yakin ya Allah, Engkau Zat yang Maha Bijaksana ya Allah, Engkau Zat yang Maha Cinta ya Allah, maka berikan cinta kepada kami,
Cintailah kami ya Allah, dan jadikan kami adalah hamba-Mu yang Engkau cintai ya Allah. Jadikan kami adalah hamba-Mu yang Engkau sayangi ya Allah. Maka ya Allah, bimbinglah tingkah laku kami, bimbinglah langkah kami untuk bisa menjadi hamba yang baik ya Allah, menjadi hamba yang Engkau kasihi ya Allah, menjadi hamba yang Engkau cintai ya Allah. Maka jauhkan kami dari segala kemaksiatan, jauhkan kami dari menzalimi orang lain, jauhkan kami dari merendahkan orang lain, jauhkan kami ya Allah merendahkan orang yang belum melakukan ibadah ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari merendahkan orang yang bermaksiat ya Allah. Maka berikan hati kami mudah terenyuh dengan perbuatan jelek orang lain ya Allah, mudah terenyuh dengan kemaksiatan orang lain ya Allah, mudah mengasihi orang yang belum baik ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kami adalah hamba-hamba-Mu yang punya kesombongan ya Allah. Jauhkan kami dari sifat sombong, jauhkan kami dari sifat dengki, jauhkan kami dari sifat riya, jauhkan kami dari sifat ujub, jauhkan kami dari sifat adu domba, jauhkan kami dari sifat benci ya Allah. Maka berikan segala kebaikan kepada kami, berikan segala kebaikan kepada orang tua kami, berikan segala kebaikan kepada guru-guru kami, berikan segala kebaikan kepada sahabat-sahabat kami, berikan segala kebaikan kepada saudara-saudari kami ya Allah, kakak kami ya Allah, adik kami ya Allah, paman kami ya Allah, bibi kami ya Allah, dan semua orang yang mengenal kami ya Allah, baik itu yang berbuat baik kepada kami ataupun belum baik kepada kami ya Allah. Maka pandanglah mereka semuanya dengan pandangan kasih sayang, pandanglah mereka ya Allah dengan pandangan rahmat, pandanglah mereka ya Allah dengan pandangan ampunan ya Allah. Kami yakin ya Allah, satu pandangan kasih sayang-Mu, satu pandangan rahmat-Mu, maka akan bisa menghapus segala kejelekan pada mereka semuanya ya Allah. Kami cinta kepada mereka ya Allah, kami sayang kepada mereka ya Allah. Maka jadikan ya Allah cinta kami ini bukti bahwasanya ya Allah, kami adalah taat kepadamu dan taat kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ilmu yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, jadikan ilmu yang manfaat, yang berkah, yang manfaat, yang berkah, yang bisa kami amalkan ya Allah. Jauhkan kami dari ilmu yang tidak berkah ya Allah, jauhkan kami dari ilmu yang tidak manfaat ya Allah. Jadikan harta yang Kau berikan kepada kami ya Allah adalah harta yang manfaat dan berkah ya Allah, sehingga bisa menjadi penyebab kami mendapatkan ridha-Mu ya Allah, sebagai penyebab mendapatkan kebaikan-kebaikan ya Allah. Ya Allah, jika ya Allah Engkau berikan kepada kami segala nikmat ya Allah, maka tambahlah nikmat itu ya Allah. Jika sudah Engkau tambah ya Allah, maka berkailah nikmat itu ya Allah, sehingga nikmat yang Engkau berikan kepada kami adalah bisa menjadikan penyebab kami menjadi lebih baik ya Allah. Jika yang punya pasangan ya Allah, yang sudah punya pasangan ya Allah, mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah, menjadikan pasangan itu adalah pasangan yang bisa menyebabkan dia berbuat baik kepadamu dan kepada semua orang ya Allah. Jadikan itu adalah pasangan yang bisa menghantarkan dia ke surga ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami semuanya adalah hamba-hamba yang selalu mencintai karena-Mu ya Allah, selalu mencintai karena-Mu ya Allah. Ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa saudara-saudari kami ya Allah. Jadikan kami semuanya adalah kelak jika Engkau cabut nyawa kami ya Allah, jadikan nanti ketika Engkau cabut nyawa kami ya Allah, jadikan lisan dan hati kami Engkau mudahkan untuk mengucap kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.